Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi dengan saya Sin Batara di sini, dan di video kali ini saya mau menanggapi beberapa orang yang sudah berkomentar di konten-konten saya, di video-video saya. Ini saya mencatat paling tidak ada 3 orang yang sudah berkomentar. Ada HP terbaik, ada Ilyas HR, dan Glory Ians 12 official. Kalau HP terbaik dia bilang, "Bang, boleh request nggak bikin thumbnail seperti reviewer gadget yang bagus itu seperti apa?" Kemudian ada Ilyas HR, dia bilang, "Bang, bedah thumbnail Artodi Pro dong, keren-keren parah." Kemudian Glory Ians 12 official ini dia bilang, "Mantap bang, bikin konten lagi tentang bedah thumbnail yang keren-keren dan juga tutor seputar Photoshop yang lainnya juga. Thanks ilmunya bang, semoga makin eksis channelnya bang, amin." Jadi terima kasih untuk channel HP terbaik, Ilyas HR dan Glory Ians yang sudah berkomentar di video saya, di konten saya. Jadi di video kali ini saya mau berbagi cara membuat thumbnail, khususnya kita akan mencoba membedah thumbnailnya Artodi Pro seperti requestannya dari Ilyas HR ini. Dia bilang thumbnail Artodi Pro itu keren-keren parah. Nah, jadi ini adalah contoh thumbnail dari Artodi Pro yang sudah saya kumpulkan. Saya lihat di channelnya Artodi Pro. Ini mungkin yang dibilang keren itu karena color gradingnya ya. Nah, ini color gradingnya memang mantap, keren. Saya kurang tahu apakah ini diedit di Photoshop ataukah di screenshot dari Premiere Pro. Kan biasa edit Premiere di Premiere Pro itu juga ada bikin color grading. Nah, ini Bro Artodi Pro gini, apakah dia bikin color grading ini langsung di Photoshop atau hasil dari Premiere Pro gitu, saya kurang tahu. Tapi ada satu style yang menurut saya unik atau menjadi ciri khasnya Artodi Pro, yaitu ini. Seperti fotonya ini mengoverlap foto lainnya. Jadi dia seperti overlap. Jadi ini ada foto collage, ada kumpulan-kumpulan foto di sini. Tapi ada satu fotonya, foto utamanya ini, foto dia ini itu overlap ke foto lainnya. Nah, ini jadi dia seperti menumpuk di atas foto yang ada di sebelahnya. Nah, ini jadi ini style utamanya yang ada di thumbnailnya Artodi Pro itu. Jadi kita langsung saja ke Adobe Photoshop-nya. Ini saya sudah punya sebuah dokumen di sini. Ukurannya lebar 1920, tinggi 1080, resolusi 72. Nah, langkah pertama saya biasanya pakai rectangle tool. Nah, rectangle tool ini untuk kita bikin area untuk nantinya kita memasukkan foto kita ke dalamnya. Rectangle, kita bikin 2 rectangle. Nah, ini misalnya yang bagian pojok kiri bawah ini digeser sedikit ke sebelah sini. Nah, seperti ini. Itu kita bisa pakai ini convert point tool untuk mengedit titik-titiknya ini. Pertama bikin pakai rectangle tool, kemudian pakai convert point tool untuk mengedit pojok-pojok titik-titiknya ini. Kemudian bikin sekali lagi rectangle tool, lalu kita ratakan. Nah, biar dia pas di area kerjanya. Lalu kita sisakan sedikit untuk membuat mana nih? Kita sisakan sedikit untuk membuat seperti ada garis tengahnya. Nah, seperti ini. Ini karena backgroundnya putih, saya bikin backgroundnya putih. Kemudian pakai rectangle tool 2 buah, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, tapi sisakan sedikit untuk garisnya ini. Kalau seperti punya Artodi Pro kan ada nih, ada garis putih. Nah, itu diambil dari background putih. Nah, untuk membedakan saya warnanya satu agak gelap, satu lebih terang. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada 2 area di sini. Nanti area ini saya taruh foto saya,
yang area sebelah kiri ini nanti foto-foto lainnya. Nah, lalu saya juga masukkan foto saya, misalnya ini saya sudah siapkan foto saya lemparkan saja ke dalam dokumen ini. Lalu saya letakkan di atas rectangle yang sebelah kanan. Nah, jadi saya letakkan foto saya di rectangle di atas rectangle yang sebelah kanan ini. Lalu saya klik kanan di foto saya pilih create clipping mask. Nah, jadi foto saya akan masuk ke dalam rectangle ini, tapi karena ini dia masih kurang besar fotonya, ini saya besarkan sedikit untuk mengikuti biar dia pas di rectangle-nya. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, nanti bagian tangan saya itu yang nanti akan menumpuk di atas ini. Jadi ini saya duplikat foto saya duplikat. Saya tarik keluar. Jadi dia tidak perlu. Nah, jadi dia yang foto yang pertama yang di clipping mask ke dalam rectangle ini, sedangkan foto yang kedua itu opacity-nya saya turunkan sedikit. Nah, kalau diperhatikan di sini dia kelihatan kan, biar kita bisa tahu perpotongannya di bagian mana. Saya pakai pen tool, tapi padnya ini di bagian atas ini saya pilih yang pad, jangan yang shape tapi yang pad. Kemudian saya akan menyeleksi foto saya, misalnya saya mulai dari bagian tangan sini. Ya, saya mulai dari bagian area tangan sini. Ini saya juga pernah bikin beberapa tutorial membuat seleksi menggunakan pen tool. Teman-teman bisa ikuti saja tutorial-tutorial saya yang sebelumnya kalau misalnya masih belum terlalu menguasai seleksi menggunakan pen tool ini. Tapi untuk mempercepat, untuk tidak terlalu panjang video ini, tutorial ini, saya mungkin percepat saja langkah ini ya, step ini saya percepat saja biar tidak memakan waktu. Oke. Oke teman-teman, jadi kalau sudah selesai menyeleksi bagian-bagian yang diinginkan, khususnya bagian tubuh, nah itu kita akan pergi ke bagian pads ini. Nah, ini udah terbentuk work pads, klik kanan, lalu make selection. Biar dia menyeleksi bagian tubuh kita. Lalu kita tekan delete, tombol delete di keyboard. Nah, oh ini karena dia masih jadi kita kalau fotonya dia masih, kita klik kanan rasterize layer ya fotonya. Kalau misalnya dia masih smart object, nah itu kita bisa klik kanan kemudian jadikan rasterize layer, baru tekan delete di keyboard. Ctrl Shift I inverse kemudian delete di keyboard. Jadi kita akan mendapatkan backgroundnya, intinya kita hapus backgroundnya. Kalau saya caranya begitu. Lalu yang sudah terbentuk ini kita letakkan di atas seperti ini, dia menumpuk. Ini yang tadi opacity-nya tadi diturunkan, dinaikkan ke 100. Nah ini jadi dia menyeleksi tadi itu, hasil seleksi foto kedua ini, itu dia menumpuk, dia seperti menumpuk di atas rectangle ini. Jadi foto yang pertama kita itu kita make seleksi, kita masukkan ke dalam rectangle ini, sedangkan foto yang kedua yang kita duplikat, kita seleksi untuk membuang backgroundnya, itu kita taruh di atas area yang pokoknya dia di layer paling atas. Nah jadi waktu yang sebelah kiri ini kita aktifkan, dia seperti menumpuk. Lalu saya akan masukkan misalnya apa nih, komentar ya, komentar dari
bro bertiga itu. Nah, saya taruh di sebelah sini misalnya. Oke, jadi dia taruh di area sebelah kiri. Mana nih? Ya, kira-kira seperti ini. Backgroundnya warna putih, kita ganti warna putih. Kemudian di clipping mask ke dalam ini, ya seperti ini, kira-kira seperti ini. Kalau ukurannya dirasa masih kurang besar, bisa dibesarkan. Ya, kira-kira seperti ini. Kita bisa rapikan. Oke, seperti ini ya, teman-teman, ikuti saja. Mungkin agak ribet ya kalau misalnya teman-teman belum terlalu menguasai Photoshop atau belum terlalu menguasai tools-toolsnya Photoshop, ya mungkin akan sulit. Tapi ini prinsip desainnya ya seperti inilah, saya membuatnya seperti ini. Jadi intinya begini teman-teman, foto kita itu kita duplikat, yang foto aslinya itu kita clipping mask ke dalam rectangle yang ada di sebelah kanan. Kemudian foto kita itu kita duplikat, kemudian kita seleksi menggunakan pen tool pad supaya backgroundnya itu bisa kita buang, kemudian kita tempatkan di layer paling atas. Karena kalau kita tidak membuat seperti itu, berarti fotonya ini dia hanya akan masuk ke dalam rectangle-nya ini. Nah, tujuan kita menyeleksinya itu supaya tangannya ini seperti bisa overlap ke bagian sini. Jadi kira-kira seperti itulah style desainnya Artodi Pro seperti yang sudah ditanyakan oleh Bro Ilyas HR. Nah, dan ini sekalian kita bedah thumbnailnya Artodi Pro. Kira-kira seperti ini. Kalau untuk color gradingnya itu mungkin kita bisa mainkan sedikit menggunakan, misalnya kalau kurang terang kita bisa pakai brightness contrast biar lebih terang, atau kita bisa pakai color balance, mungkin untuk warnanya bisa diatur, temperatur warnanya bisa diatur, bisa dimainkan. Tapi inilah style Artodi Pro yang saya nangkap itu seperti ini desainnya. Nah, ini teman-teman bisa coba-coba lagi. Paling tidak ini sedikit ide dari saya cara membuat thumbnail yang bagus ala Artodi Pro. Itu saja mungkin yang bisa saya bagikan di tutorial Photoshop khususnya desain thumbnail. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih untuk Bro bertiga, HP terbaik, Ilyas HR dan Glory Ians. Kalau ada yang teman-teman masih bingung, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar biar kita bisa berdiskusi lagi seperti apa kesulitan yang teman-teman alami. Itu saja, terima kasih sudah menonton konten ini. Sudah cukup panjang tutorial ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Sin Batara pamit. Bye bye.